Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dari studio podcast Ruang Aspirasi Gorontalo RG. Fokus dan berimbang, baik itu dalam beradu konsep, ide, gagasan, dalam membahas persoalan hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di studio Ruang Aspirasi Gorontalo telah hadir salah seorang politisi senior. Saya boleh katakan politisi senior karena beliau ini memang lama dalam persoalan politik, dari salah satu partai politik yang besar, kemudian sekarang beliau juga di partai politik besar. Assalamualaikum Bapak Iksan Andreas Maleh, SH MH. Waalaikumsalam, Bung Deno. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ya, ini saya panggil kakak atau Bang Cecen? Biasa kita panggil kakak. Kakak ya. Ya. Berarti kalau kakak, Bapak sudah di Partai Nasdem ya? Iya, alhamdulillah saya di Partai Nasdem sekarang. Oh iya, saya panggil Abang supaya lebih menarik diskusi kita Baik. di malam hari ini. Selama 15 menit saya ingin tahu, karena 21 tahun beliau ini berkiprah di Partai Kabah P3, kemudian tiba-tiba beliau berlabuh ke salah satu partai Nasdem. Mungkin beliau bisa cerita sedikit rekam jejak beliau di P3 sebelum ke Nasdem, kemudian ada apa beliau keluar dari P3, kemudian tiba-tiba memilih Partai Nasdem. Silakan Bang Cecen. Jadi saya tahun 2001, saya itu masuk Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Dan pada saat itu kita masuk partai bukan seperti hari ini, Ya. bahwa kita datang menerima kartu anggota, Ya. kemudian selesai bahwa. Ya. Tapi pada saat itu kita masuk partai digodok dan belum tentu menjadi kader partai. Ya. Ada tahapan yang harus kita ikuti. Di P3 menduduki jabatan apa Bang Cecen? Saya pertama waktu itu saya kuliah di Manado, saya pernah jadi wakil ketua di daerah Minahasa. Wakil ketua di daerah Wakil Minahasa. ketua. Kemudian saya balik ke Gorontalo. Ya. Saya jadi ketua kecamatan Kabila. Ketua kecamatan Kemudian saya jadi sekretaris Bone Bolango. Sekretaris Bone Bolango. Sekretaris DPC P3 Bone Bolango. Oh, dengan Pak Ajan Viola. Pak Ajan. Iya. Dan terakhir saya jadi dipercayakan menjadi sekretaris wilayah Partai Persatuan Pembangunan bersama Pak Prof Nelson. Oh, Dewan Pimpinan Wilayah, Wilayah. iya. Jadi Anda seorang sekretaris wilayah di P3. Ya, saya sekretaris P3 di wilayah di Provinsi Gorontalo Luar bersama biasa. Pak Berapa Nelson. tahun itu Bang Cecen? Ya, satu periode kita dan alhamdulillah banyak prestasi yang kita torehkan. Silakan Bang Cecen. Ya. Dan pada saat itu saya jadi sekretaris P3 itu alhamdulillah bisa dibuka di jejak digital ya, bahwa banyak yang kita bersama-sama tim lah membuat partai jadi bagus, bahkan menjadi 3 besar terbaik dalam sisi administrasi di Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia. Iya. Kemudian setelah itu ya kita berproses, namanya politik itu juga kan itu pilihan. Iya. Maka pada tahun 2022 ada sedikit turbulensi di P3 dan saya sejak dulu sahabat saya Bung Ramadatau itu menggoda saya. Ramadatau menggoda terus saya bahwa coba kita Kakak Cecen masuk Nasdem. Dan saya menimbang-nimbang bahwa ini saya masuk Nasdem ya. Alasannya saya melihat ada sosok Kakak Rahmat Gobel, bagaimana dia mau membangun Gorontalo. Dan hari ini Kakak Rahmat Gobel itu membangun Gorontalo dengan hanya beberapa orang, beberapa komponen. Di situ saya mulai berpikir bahwa saya harus turun tangan dan masuk Nasdem untuk membangun dan mewujudkan cita-cita dari Kakak Rahmat Gobel, yaitu bagaimana membuat Gorontalo ini sejahtera. Maka membantu Kakak Rahmat Gobel itu bukan cuma sekedar membantu. Saya langsung langsung secara kafa masuk ke Nasdem dan ikut bersama-sama dengan Kakak Rahmat untuk membangun Gorontalo ini. Ya, oke. Sebelum Anda ke P3, apa ada reaksi dari teman-teman di P3 ketika Anda berlabuh ke Partai Nasdem? Kemudian pertanyaan saya, kenapa Anda memilih Nasdem? Padahal banyak partai yang ingin Pak Cecen, Bang Cecen itu ke partai mereka, tapi kenapa Anda memilih Partai Nasdem? Jadi yang pertama reaksi teman-teman P3 reaksi gimana? Teman-teman
ada yang sedih ketika kita harus berpisah. Ada juga yang menginginkan saya juga harus keluar dari situ. Pak Prof. Delson kan menginginkan Bapak jangan keluar dari situ, Bang Cecen. Ya, jadi ini kan politik, ini kan pilihan. Saya juga punya cita-cita, Bung Deno. Tidak mungkin kan ketika saya punya cita-cita, saya mungkin menimbang-nimbang dan melihat jalan mana yang bisa mewujudkan cita-cita ini. Nah, hari ini saya memilih Partai Nasdem. Ya, saya masuk ke Partai Nasdem itu yang pertama yang karena Pak Rahmat Gobel. Pertama Pak Rahmat Gobel, yang kedua di Nasdem ini rata-rata juga teman-teman saya. Jadi saya berpikir ketika masuk Nasdem saya tidak terlalu lama untuk beradaptasi. Tadinya berkomunikasi dengan Kak Ramadhatau. Kakak Ramadhatau mengajak saya, maka saya berpikir bahwa ini peluang yang harus saya. Kalau seandainya di Partai Nasdem tidak ada Pak Rahmat Gobel, Anda tidak pindah ke Nasdem? Saya kira ini juga salah satu magnet. Kenapa saya harus masuk ke situ? Silakan Pak Cecen. KKRG ini semua juga tahu bahwa ada juga teman-teman di partai lain. Mereka berpikir bahwa biar torang di partai lain, tapi torang tetap akan dukung itu program KKRG. Bahwa ini cita-cita mulia dan ada kesungguhan dari Kakak Rahmat Gobel untuk bagaimana mewujudkan Gorontalo ini menjadi sejahtera. Coba kita buka juga di jejak digital. Yang terakhir KKRG itu membuat launching buku terkait dengan 3 tahun yang 3 tahun yang dia sudah apa yang namanya dia jalani sebagai Wakil Ketua DPR. Dari tayangan video itu, kalau Kakak Deno hadir di sana, semuanya sudah dibuat. Baik pendidikan, infrastruktur, sosial, pokoknya semuanya sudah dia. Apalagi pertanian, luar Anggota biasa. DPR RI lainnya melakukan seperti itu? Saya kira mungkin itu saya tidak mengomentari. Dan saya menyerahkan itu kepada masyarakat yang menilai. Bang Cecen di Partai Nasdem menduduki jabatan apa, Bang Cecen? Saya alhamdulillah kemarin disampaikan oleh Kakak Rahmat sendiri bahwa Kakak Cecen ini cocok menjadi Ketua Bidang Agama dan Adat. Ketua Bidang Agama dan Adat. Adat ya? Ya, di situ. Memang posisinya Pak Cecen di situ ya? Ya, diberikan kepercayaan di situ. Oh gitu ya Pak Walaupun Cecen. secara mungkin de facto de jure belum ada apa namanya legalitas, tapi alhamdulillah saya mulai bekerja karena ini perintah dari Pak Cecen, Yang Mulia. Saya sedikit berbincang-bincang dengan elit-elit di Partai Nasdem. Saya tanya ini Bang Cecen sudah di Partai Nasdem ya. Mereka sampaikan alhamdulillah kembali ke jalan benar. Gimana ini Pak Cecen? Jadi ya mungkin ini persepsi senior-senior di Nasdem ya, bahwa mungkin saya seperti Kakak Ridwan, Kakak Mison, apalagi Ketua Bapilunya Pak Rustam Akili, beliau sampaikan itu Kakak Cecen sudah kembali ke jalan benar. Silakan Pak Cecen diklarifikasi. Jadi mungkin itu persepsi ya, bahwa mungkin mereka melihat portofolio saya lebih cocok di Nasdem, dan alhamdulillah bahwa saya diterima dengan baik, apalagi dengan Kakak Rahmat Gobel dan terus terang Kakak Deno. Ketika saya di Nasdem itu kurang lebih baru setahun, tapi Kakak Rahmat Gobel itu sudah memberikan, bahkan dia tempat saya, Kakak Cecen harus banyak belajar tentang demokrasi, harus banyak belajar tentang agama, dan saya kurang lebih 1 tahun di Nasdem, kurang lebih 6 negara dia udah ajak jalan ke Hungaria, kunjungan kerja ke 6 Austria. negara Pak. Apa itu negara-negara apa? Hungaria, kemudian kita ke Ceko. Kemudian kita mampir juga di Austria. Kemudian kita kemarin terakhir kita ke Istanbul, Turki. Turki. Kemudian kita ke Uzbekistan. Waduh, luar biasa. Nah, karena saya ketua bidang agama, KKRG itu nanya gini, kau pernah lihat makam Rasulullah? Oke, sedikit dong cerita terkait Uzbekistan itu. Saya bilang bahwa saya pernah umroh dan dia bilang, kau pernah ziarah ke makam perawai hadis yang terkenal, yaitu Imam Bukhari Muslim. Saya bilang belum pernah. Dia bilang itu ada di daerah Samarkand di Uzbekistan. Insya Allah selesai Lebaran saya ajak, dan alhamdulillah saya diajak ke sana untuk melihat makam tersebut, berziarah, dan tentunya juga ada teman-teman lain kayak Prof Iqbal, beliau kan ahli pertanian.
itu diajak juga. Dan sebelum di Partai Nasdem, Anda pernah juga ke negara-negara lain? Saya belum pernah ke. Belum pernah. Apakah Anda pernah bermimpi sampai ke Uzbek? 6 negara lagi ya? Iya. Apakah pernah bermimpi? Ini pertanyaan seperti KKRG. Jadi saya jawab begini. Pada saat sudah mau berangkat besok ke Hungaria, KKRG tanya. Saya bilang biasanya KKRG malam Lailatul Qadar itu jatuh pada Ramadan. Waduh. Tapi malam Lailatul Qadar hari ini jatuh pada malam hari ini karena kita sudah mau berangkat. Sudah mau berangkat pada saat itu. Saya bilang hari ini. Jadi tidak ada terbayang di mimpi. Nah, tapi beliau sampaikan bahwa Kakak Cecen, kita bukan cuma jalan-jalan. Oke lah kita jalan-jalan, tapi kita harus banyak belajar dan melihat serta membandingkan bahwa di negara ini begini modelnya dan kita harus wujudkan di Gorontalo minimal kedisiplinan. Di sana itu Pak Deno antri itu orang cuma sudah menjadi kebiasaan. Kalau Anda misalnya beli jajanan itu harus antri secara otomatis. Kalau Anda tidak antri maka Anda akan kelihatan tidak cerdas. Untuk masuk ke jarak ke dalam kubur kalau almarhum Imam Bukhari Muslim itu nggak gampang Bang Cecen. Jadi pada saat itu KKRG itu kan kita ke ini dulu ke Gubernur Samarkand. Dari situ ada Imam Besar Samarkand yang menemani kita masuk ke daerah makam Imam Bukhari. Bahkan pada saat masuk ke dalam situ ada sopir mobil yang membawa kita. Itu kan kita bisa masuk ke dalam. Dia penduduk setempat. Dia bilang sampai usia dia kurang lebih 52 tahun kalau nggak salah dia. Dia bilang sudah 52 tahun saya ada di Samarkand. Saya belum pernah masuk sampai ke dalam kuburan. Masya Allah. Ini hidayah ketika saya mengantar bapak-bapak dari Indonesia. Dan dia menangis waktu itu. Saya merinding waktu itu. Bayangkan orang tempatan belum pernah masuk sampai ke dalam makam. Tapi kita dari Indonesia bisa ke situ. Itu karena apa? Karena memang penghargaan pemerintah setempat terhadap Kakak Rahmat Gobel. Sehingga kita bisa diberikan akses untuk masuk sampai ke dalam. Jadi posisi kuburan itu direnovasi. Itu kubur itu ada di bawah. Tapi kalau dia dibuka untuk umum, di atas itu sudah dibuat 2 lantai kan. Di atas itu dibuat kuburan yang ornamen, bahwa seolah-olah itu kuburnya, padahal itu bukan kuburnya. Kuburnya ada di bawah. Kita harus masuk lewat di bawah terowongan. Jadi kita sampai ke makam itu. Memang tepat sekali. Di Partai Nasdem Anda menduduki sebagai ketua bidang agama dan adat dan kaderisasi ya. Adat ya. Oh, ketua bidang agama dan adat ya. Baik Bang Cecen. Boleh saya tahu Bang Cecen juga masuk dalam daftar caleg atau gimana? Iya, saya caleg provinsi daerah pemilihan 2 Bone Bolango. Daerah pemilihan 2 Bone Bolango. Oke Bang Cecen, tadi sedikit berbicara tentang Uzbekistan. Kita tarik kembali berbicara tentang daerah Gorontalo Bang Cecen. Di situ Bang Cecen saya pernah melihat di salah satu grup Nasdem ada namanya OTW 350.000. Gimana Bang Cecen itu? Jadi itu adalah target yang dipasang oleh kita semua ya. Kita ada kesepakatan bahwa kalau kita ini kan cita-cita Kakak Rahmat Gobel, kita sapu bersih 3 kursi. Kalau 350.000, 300.000 Bang Cecen sudah 2 kursi. Berarti Partai Nasdem tidak memberi ruang terhadap partai lain lagi. Tidak seperti itu, tapi ini kan semangat kita bahwa kita namanya kompetisi, apapun itu kita punya target yang memang kita telah pasang dan harus kita wujudkan. Maka tadi itu ada OTW 350.000, itu adalah salah satu tagline yang memotivasi kita bahwa harus kita wujudkan 350.000. Kalau ketua bidang agama yang menyampaikan optimis, saya agak sedikit yakin. Menurut Bang Cecen, optimis 2 kursi atau 3 kursi DPR RI? Kita harus optimis bahwa apa yang ditargetkan 3 kursi ya itu harus kita laksanakan tegak lurus sesuai dengan frame yang telah diatur oleh Partai Nasdem. It's time is Nasdem. Oke, kembali ke dapilnya Bang Cecen, dapil Bone Bolango. Bang Cecen optimis juga ya? Berapa kursi Bang Cecen? Kemarin itu kan 2 kursi. Hasil survei terakhir kita dapat 2 gemuk. Insya Allah kita bisa dapat 3.
boleh sedikit Bang Cecen, ada strategi Bang Cecen? Ya, strategi sebenarnya sedikit aja Bang Cecen. Kita kan tidak bisa buka, tapi yang pertama di Bone Bolango itu kita punya 2 kursi. Kemudian ada kelebihan demografi buat kita. Kita punya bupatinya, punya wakil bupatinya, punya ketua DPR-nya, dan kita suara terbanyak di sana. Oh, luar biasa Bang Cecen. Jadi bupatinya Nasdem, Bapak Hamim Po'o ya. Kemudian wakil bupatinya juga Nasdem. Ibu Merlan. Ketua DPRD-nya Nasdem. Waduh. Dan di DPRD tingkat 2 kita juga pemenang 6 kursi. 6 kursi. Iya. Jadi target 6 kabupaten kota Nasdem semua kalau begini Pak. Iya, kita secara optimis bahwa dengan adanya saya katakan tadi magnet Rahmat Gobel, maka kita punya ada gairah tersendiri untuk mewujudkan kita bisa sapu bersih ini kabupaten kota. Oke Bang Cecen, ada istilah bahwa seorang Bapak Rahmat Gobel itu dikatakan sebagai dermawan misterius. Iya kan? Memanusiakan manusia. Gimana Pak Cecen? Jadi Kakak Rahmat Gobel ini dia itu rajin bersedekah dan rajin berbagi. Bahkan apa yang dia bagi itu dia katakan ketika kita bagi harus kita lupakan. Jangan kita ingat-ingat lagi apa yang telah kita berikan. Oke Bang Cecen, berbicara tentang dermawan misterius dan Bapak Rahmat Gobel memanusiakan manusia. Sebentar kita Bang Cecen, kita tahan dulu, kita lihat dulu yang satu ini Bang Cecen. Baik.